Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisa Haira Amalia dengan NIM 12440100092 kelas 1C dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu mata kuliah yang terhormat Bapak Dede Sutisna MPDI. Pada tugas kali ini, saya mengambil surat At-Taubah ayat 40 untuk dikaji dari segi asbabun nuzul dan apakah ayat ini termasuk dalam ayat Makkiyah ataupun ayat Madaniyah beserta alasannya. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan asbabun nuzul dan apakah surat At-Taubah ayat 40 ini termasuk ke dalam ayat Makkiyah atau Madaniyah, saya akan membacakan terlebih dahulu surat At-Taubah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu iza akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sungguh Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia salah satu dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Nabi Muhammad, memperkuatnya dengan bala tentara malaikat yang tidak kamu lihat, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. Sebaliknya, firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayat 40 ini, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ketika kaum Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah, Allah memerintahkan beliau untuk segera hijrah. Dan dalam perjalanan ini, Rasulullah ditemani oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perencanaan hijrah, setelah menerima ancaman dari kaum Quraisy, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Dan sebelum berangkat, Rasulullah mengatur strategi dengan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi tidur beliau di rumah, sehingga para kaum Quraisy ini menyangka bahwa Nabi masih berada di rumahnya. Dan dalam perjalanan ke Gua Sur, Rasulullah SAW dan Abu Bakar menuju ke arah selatan Mekah, bukan langsung ke Madinah, yaitu dengan tujuan untuk menghindari pengejaran para kaum Quraisy. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Pada saat Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam Gua Sur, kaum Quraisy ini melacak perjalanan Nabi hingga mencapai pintu gua. Pada saat itu Abu Bakar merasa khawatir, tetapi Rasulullah SAW menenangkannya dengan mengatakan, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kemudian Allah melindungi mereka dengan membuat sarang laba-laba dan burung merpati di pintu gua, sehingga kaum Quraisy ini mengira gua tersebut kosong. Lalu Allah mengirimkan bantuannya. Pada ayat ini menegaskan bahwa meski Rasulullah terlihat lemah karena dikejar oleh kaum Quraisy, Allah menolong beliau dengan menurunkan sakinah atau ketenangan serta melindungi beliau dari para musuh. Mungkin sekian dari segi asbabun nuzulnya. Lalu, apakah surat At-Taubah ayat 40 ini termasuk ke dalam Makkiyah atau Madaniyah? Surat At-Taubah secara keseluruhan termasuk kategori Madaniyah, meskipun terdapat beberapa pendapat bahwa beberapa ayat ini turun sebelum hijrah. Dan ayat 40 ini spesifik membahas peristiwa hijrah yang terjadi menjelang fase awal Madinah. Dan alasan mengapa termasuk ke dalam ayat Madaniyah,
Pada konteks turunnya ayat, peristiwa hijrah Rasulullah ini terjadi setelah fase dakwah di Mekah dan menjelang pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Dan jika dilihat dari segi aspek isi ayat ini tuh membahas kemenangan Allah dalam membantu Rasulullah dan berfokus pada perjuangan umat Islam menghadapi kaum musyrikin yang menjadi tema khas ayat-ayat Madaniyah. Dan secara gaya bahasa, ayat Madaniyah ini seringkali berisi hukum, perintah jihad, dan pembahasan hubungan dengan kaum kafir yang relevan dengan perjuangan hijrah, juga relevan dengan ayat 40 pada surat At-Taubah ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.